Halo Delendel. Sesuai janji gue di part kedua kali ini, masih membahas soal kematian Bang Paul McCartney nih, Dul. Gimana? Tapi lu subscribe dulu yang baru nonton video gue. Biar apa? Biar gue semakin bersemangat dan berenergi untuk membahas konten-konten selanjutnya. Gimana, Dos? Ayo kita bahas. Sesuai janji gua yang kemarin udah ngebahas soal cover Abbey Road, sekarang gua akan membahas konspirasi lainnya tentang kematian Paul McCartney juga, tapi di cover album Lonely Hearts Club Band. Nah, katanya digadang-gadang juga memiliki beberapa petunjuk kematian Paul McCartney. Ya, masuk. Karena apa? Karena di situ menunjuk sebuah tangan berada di atas kepala Paul, seolah-olah dia diberkati oleh seorang pendeta sebelum dimakamkan. Boneka lilin George, Ringo, John, Paul terlihat sedih. Karena apa sih sedihnya? Karena kepala mengarah ke bawah, melihat ke arah banyak bunga-bunga, di mana sebelah kiri juga tertampak atau terlihat seorang Sonny Liston, seorang petinju terkenal yang terlihat seperti pendeta. Dikatakan bahwa mereka sedang melihat kuburan Bang Paul. Seram. Ada bunga kuning berbentuk gitar kidal yang hanya memiliki 3 senar saja, mewakili 3 anggota Beatles yang tersisa, dan juga diyakini mengeja Paul. Oh iya, gue paham. Terdapat potret siwa, simbol dari kehancuran dan transformasi. Tangan kanannya menunjuk kepada Paul lama kehancuran, sedangkan tangan kirinya menunjuk kepada Paul baru atau transformasi. Dan terdapat boneka pria dengan garis hitam di kepalanya, melambangkan cedera parah di kepala Paul nih, Dul. Kalau kata gue sih emang dia bener-bener tabrakan sih, kata gue ya. Tapi menurut Doles Endles gimana? Menurut opini kalian gimana? Itu hak kalian, karena ini konspirasi. Terdapat juga TV dalam keadaan mati. Itu nggak mati nih. Petunjuk lagi mengatakan bahwa berita kematian Paul tidak disiarkan atau disembunyikan dari publik. Yang udah gue bilang di part pertama tuh, pokoknya kematiannya biar para fans nggak terlalu berduka dan menangis histeris, ditutup-tutupi. Paul adalah anggota satu-satunya band legenda ini yang memegang instrumen berwarna hitam. Yang lain berwarna keemas-emasan, Dul. Waduh, berbahaya. Nah, sebuah cermin pada bagian tengah drum pada logo Pipers secara horizontal, maka akan menjadi I Want X He Die. Ini menunjuk kepada tanggal kematian Paul 9 November 11/9. Nah, I Want IX berarti bahwa satu di antara 4 telah hilang. Nih kita hilang.
Dan kemudian Hidai menunjuk Paul sebagai Beatles yang telah mati. Gokil kan dulu konspirasinya. Ini sih akan panjang banget dan lo tuh nggak akan bosan pastinya gua temanin. Siapkan saja kopi lo karena ini kita stay at home. Masih pemerintah masih mengetatkan masa corona ini. Biar nggak bosan-bosan, tonton saja channel gue. Nah, di sisi kanan terdapat boneka yang memakai sweater bertuliskan Welcome the Rolling Stone. Rolling Stone dibawa mulu ya. Joel Glazer menegaskan bahwa The Rolling Stones membantu menutupi kematian Paul dan petunjuk itu adalah ucapan terima kasih dari The Beatles. Nah, ada lagi sebuah model dari Aston Martin. Jenis mobil yang dikendarai Paul pada saat kecelakaan terlihat di kaki boneka bagian dalam mobil berwarna merah melambangkan kecelakaan berdarah Paul Nidul. Aduh, Bang Paul, kalau emang lu bener tabrakan. Ya karena musisi legenda gimana sih pada zaman itu. Jadi ya udah, konspirasinya banyak sampai sekarang ya kan. Pada cover People's Lonely Hearts Club Band, semua personil semua personil menghadap ke depan, berbeda tapi dengan Bang Paul yang membelakangi kamera. Ada-ada aja begini aja dibikin konspirasi. Juga pada cover belakang, George menunjuk pada lirik Wednesday morning at 5 o'clock. Petunjuk mengenai waktu kematian Paul, katanya. Menurut Jules Handel gimana? Komen di bawah. Meski John, Paul dan George memiliki tinggi yang sama nih, anak bertiga nih memiliki tinggi postur tubuh yang memiliki tinggi yang sama. Paul tampak lebih tinggi daripada anggota Beatles lainnya. Ini tuh aneh banget, tahu gak sih kamu? Ini tuh aneh banget. Dari segi tinggi aja ini udah konspirasi ya menurut saya. Menurut kalian ini Paul atau Faul? Faul. Nah, perbandingan tinggi Paul dengan anggota Beatles lainnya nih fotonya ya. Paul bersama dengan Jan Asher sebelum tahun 1967 dan sesudah tahun 1967. Cantik banget nih blonde ya, sebutannya blonde hair, blonde. Nah, Paul menggunakan tambalan bertuliskan OPD atau officially pronounced dead, atau secara resmi dinyatakan mati. Beatles sebenarnya tuh menerima tambalan atau yang kita sebut emblem yang bertuliskan OPP yang singkatan dari Ontario Provincial Police. Dalam Maggie Shell Mystery Tour, sebuah foto memperlihatkan Paul duduk di depan tanda bertuliskan I was. Mungkin bisa diartikan juga I was you. Di Maggie Shell Mystery Tour terdapat foto tangan yang berada di atas kepala Paul seperti yang sebelumnya terlihat pada cover People's Lonely Hearts Club Band yang tadi gua udah ngasih tahu kalau di cover People's tuh kayak si Paul dijabahin sama pendeta nih gitu, didoain. Kalau orang Islam tuh ya udah didoain. Kata heel yang meluncur di kepala kartun Paul merupakan petunjuk untuk cedera kepala berat yang diderita oleh Paul akibat dari kecelakaan fatalnya. Aduh, lu bisa bayangin gak sih? Terdapat foto Paul dengan bass tanpa menggunakan sepatu seperti nih, covernya ini kan dia nggak pakai nyeker juga nih bahasanya ya, nggak pakai sepatu, nggak pakai alas kaki gitu. Nah,
Di sini juga terdapat foto Paul nggak pakai alas kaki tapi dia megang bass. Petunjuk lagi. Mengatakan kematiannya namun sepatu itu berada di sebelah kiri Paul. Dan beberapa orang mengatakan sepatu itu ditutupi semacam merah darah. Aduh. Nah, pada drum Ringo Starr juga terdapat tulisan Love the Three Beatles. Oh iya bener ada nih. Oh iya ada bener. Menunjukkan bahwa tanpa Paul yang asli hanya tersisa 3 Beatles untuk dicintai. Menarik. Tapi menarik juga sih kalau misalkan dia bener ya, menarik banget sih. Terus si Lennon juga keluar kan, solo karir tuh kayaknya sih. Ya udahlah, udah nggak ada si Paul lah, beda hasrat asik. Nah, Duls and Duls, gua akan masuk ke video Blue JW. Terdapat tubuh tanpa kepala, bertuliskan Magical Mystical Boy di dadanya. Beberapa mengatakan bahwa ini adalah tubuh asli Om Paul setelah mengalami kecelakaan tersebut. Sementara yang lain mengenalinya sebagai tubuh Mel Evans. Aduh. Juga terdapat Aston Martin George, mobil yang dikendarai Paul saat mengalami kecelakaan. Menurut Duls and Duls, nih bener guys. Kalau emang bener nih, Paul yang sekarang siapa? William Campbell lah ya. Dalam adegan Your Mother So Now, Paul memakai bunga anjelir hitam sementara Beatles lainnya memakai yang berwarna merah. Bunga langka yang merupakan simbol duka cita dan kematian. Namun lagi-lagi namun Paul mengatakan bahwa dia mengenakan bunga hitam karena kehabisan bunga berwarna merah. Bohong, emang nggak ada di tempat lain. Emang malas nyari kali, ya kan? Itu. Nah, gua akan masuk ke album selanjutnya. Pada cover White Album terdapat gambar Paul dengan kumis dan kacamata yang sebenarnya adalah William Campbell sebelum di make up menjadi Paul. Apakah benar? Ada juga gambar Paul di bak mandi. Terlihat seperti bagaimana jenazah Paul sedang dicuci sebelum dilakukan otopsi setelah dia mengalami kecelakaan. Nah, berarti si Paul ini sempat diotopsi nih sama pihak kepolisian, namun kematiannya ditutup-tutupi ke publik hingga sampai saat ini. Kenapa sih? Ya nggak apa-apa, itu kan udah takdir ya, atau kematian seseorang, walaupun dia sang legenda gitu ya. Itulah. Nih, pada gambar White Album terdapat bekas luka bibir Paul dari operasi plastik yang dilakukan untuk mengubah wajahnya. Nah, menarik banget nih. Ya mungkin dia pada benar kecelakaan mungkin, tapi dia selamat kan nggak tahu ya. Halo, ada aja. Pada cover album Yesterday and Today, All troubles seem to fall away, di mana Paul terlihat duduk di sebuah tempat barang, sebuah spekulasi mengatakan bahwa sesungguhnya gambar itu menunjuk Paul berada di peti mati. Dul, banyak banget dul konspirasinya. Lagi lanjut ke cover album lagu selanjutnya, yaitu Butcher, memperlihatkan The Beatles bersama dengan daging-daging berdarah
terlihat dua boneka tanpa kepala mengapit kepala Paul, sedangkan George memegang kepala boneka yang terputus dengan rambut yang terbakar. Ini serem banget dulu, asli. Ntar ada foto ya, serem banget. Judul Yesterday and Today melambangkan kontroversi dimulai kemarin. Yesterday dan masih belum terselesaikan bahkan sampai hari ini, today. Yesterday and today, yesterday and today, yesterday and today. Pada cover Let It Be, Let It Be, biarlah Paul menghadap ke arah yang berbeda dan latar belakang berwarna merah membuatnya terlihat menonjol dibandingkan dengan The Beatles lainnya. Cover album yang dirilis di Kanada menunjuk 4 lilin, 1 lilin padam yang kemungkinan menggambarkan petunjuk kematian Paul bahwa satu anggota Beatles telah die. Pada Yellow Submarine terdapat batu nisan yang menampilkan nomor 49. Sebuah spekulasi mengatakan bahwa karena Paul memiliki 4 huruf dan McCartney memiliki 9 huruf. Tapi masuk akal dulu, ada-ada aja. Ya emang konspirasi emang selalu dibanding-bandingkan, tapi masuk akal sih. Nah, ada videonya lagi nih, Duls and Duls. Video Free as a Bird, burung bebas. Terdapat refleksi kaca mobil yang diduga memperlihatkan kepala Paul setelah kecelakaan fatalnya. Ih, serem ngeliat fotonya. Kalau emang bener ya. Video Free as a Bird juga dikatakan memiliki banyak petunjuk seputar kematian Paul nih, Dul. Sepertinya ada kerumunan orang yang sedang melihat sebuah kecelakaan mobil dengan polisi yang berjaga seolah menutupi kejadian tersebut. Dijagain tuh. Kalau di Indonesia diliatin. Jeleknya tuh di situ, di videoin, bukan ditolongin ya. Dalam video I Am the Walrus, dari sebelah kanan terlihat sebuah mobil yang melaju ke arah kepala Paul. Petunjuk dari kecelakaan menghantam kepala. Buset, ini beneran ini ya. Nah, hal yang sama juga terdapat di video Strawberry Fields Forever. Dan dalam gambar A Collection of Beatles Holidays, di mana terlihat sebuah mobil yang mengarah ke kepala Paul. Ini serem banget nih, Dul. The Gift. Ntar ada ya. Oke, Duls and Duls, sampai sini dulu pembahasan konspirasi tentang kematian sang legenda musisi The Beatles, Paul McCartney. Dan yang sekarang kalau memang benar dia menjadi Paul. Sampai sini dulu. Jangan lupa, oh iya, gue nih lupa mulu Duls and Duls untuk selalu follow Instagram gue, Dambis, asik. Dan lu jangan lupa like, komen di bawah dengan bijak. Jika ada kesalahan-kesalahan kata dari gue atau opini-opini gue yang salah dan artikel dan kata-kata gue yang salah, mohon dimaafkan. Karena ini hanya sebuah komedi sedikit, jangan ada yang baper. Dan gua nggak akan segan-segan untuk menghibur lo semua di rumah. Dan jangan lupa, kalau video ini sangat bermutu dan bermanfaat, tolonglah share ke teman-teman kalian, kerabat, keluarga, kekasih, kemana kek, ya. Kalau jika video ini bermanfaat, kalian share. Oke, dulu, sampai sini dulu. See ya.